Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rahmayanti dengan NIM 702120023 kelas A. Are you ready to study English, guys? Don't forget to print your book and basmalah first. Today we are going to study about future tense will and be going to. Sue is today talking to Helen. Hari ini Sue berkata kepada Helen, "Let's have a party. Ayo kita mengadakan pesta." Helen setuju dengan ide dan berkata, "That's a great idea. We will invite lots of people." Itu ide yang bagus. Kita akan mengundang banyak orang. Later that day, Helen meets Dave. Beberapa waktu kemudian, Helen bertemu dengan Dave. Sue and I have decided to have a party. We are going to invite lots of people. Sue dan saya telah memutuskan untuk mengadakan sebuah pesta. Kita akan mengundang banyak orang. Coba perhatikan dua kalimat di situ ya guys. Kalimat yang pertama yaitu we will invite lots of people. Dan kalimat yang kedua yaitu we are going to invite lots of people. Kira-kira apa perbedaan di situ ya? Mengapa yang pertama memakai will dan yang kedua memakai are going to? Langsung saja kita pelajari hari ini ya. The use of future tense to talk about the thing or situation in the future. Jadi, future tense ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya di sini, saya akan pergi ke sekolah besok. We can use will and be going to express the activity in the future. Kata yang digunakan pada future tense yaitu will and be going to, yang artinya akan. We use will when we decide to do something at the time of speaking. The speaker has not decided before, and be use be going to when we have already decided to do something. Perbedaannya di sini, will digunakan ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, ketika kita sedang berbicara atau spontan dan tidak direncanakan. Sedangkan be going to digunakan ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu sebelum kita berbicara atau sudah direncanakan sebelumnya. The use of will and be going to will. We use will for unplanned decision atau sesuatu yang spontan dan tidak direncanakan. And the second, prediction based on personal opinion atau prediksi berdasarkan pendapat pribadi. Be going to, we use be going to for planning decision, sesuatu yang sudah direncanakan. And the second, prediction based on evidence atau prediksi. Jadi di sini menyatakan prediksi berdasarkan bukti. Berarti di sini persamaan antara will dan be going to sama-sama menyatakan tentang prediksi. Okay guys, now we are going to study to make a sentence using will. Sekarang kita akan belajar membuat kalimat menggunakan kata will yang harus ada dalam kalimat tersebut, yaitu subject plus will plus verb 1 plus object. Jadi, dalam kalimatnya nanti harus ada subjek, kemudian diikuti will, dan diikuti verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, dan objek. Subjeknya di sini kita bisa menggunakan I, you, they, we, she, he, and it. For informative sentence, he will play football. He di sini sebagai subjek, kemudian diikuti kata will, dan play di sini sebagai kata kerja bentuk pertama. Kemudian football sebagai objek. For negative sentence, he will not play football.
an interrogative sentence, will he play football? The answer can be yes, he will, or no, he won't. Untuk I will bisa kita singkat menjadi I, will not bisa kita singkat juga menjadi won't. To make a sentence using be going to, we can use subject plus to be plus going to plus verb 1 plus object. Untuk membuat kalimat menggunakan be going to, kita memerlukan subjek kemudian diikuti to be dan going to, kemudian verb 1 dan object. Example here. Positive sentence. They are going to play football. They sebagai subjek, are going sebagai be going to, and play sebagai verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, football sebagai objek. For negative sentence, they are not going to play football. Interrogative sentence, are they going to play football? The answer, yes, they are, or no, they are not. Untuk penggunaan to be di sini kita bisa memakai is, am, are. Untuk subjek I kita memakai I'm going to. Untuk subjek you, they and we kita memakai are. Untuk subjek she, he and it kita memakai to be, it. Yang sering digunakan pada future tense yaitu pertama ada kata later atau nanti. Kemudian yang kedua ada kata tomorrow artinya besok. For example, here tomorrow morning artinya besok pagi. And we have next yang artinya yang akan datang. For example, here next time artinya lain kali. Next year artinya tahun depan. Next week artinya minggu depan dan lain-lain. The example of will, we use will to take a boat. Unplanned decision, kita memakai kata will ketika menyatakan sesuatu yang spontan atau tidak direncanakan. For example here, I'm hungry, I buy some food. Saya lapar, jadi saya akan membeli makanan. Pada situasi ini, saya merasa lapar, jadi saya memutuskan untuk membeli makanan. And to take about prediction untuk menyatakan prediksi berdasarkan pendapat pribadi. Contohnya di sini, I think it will rain later. Saya rasa ingin akan turun hujan. The example of be going to. First planned decision. Sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. For example here, I'm going to have a birthday party next week. Saya akan mengadakan pesta ulang tahun minggu depan. Jadi di sini pesta ulang tahun sudah dipersiapkan mulai dari sekarang dan akan dilaksanakan minggu depan. And the second prediction untuk menyatakan prediksi berdasarkan bukti yang telah ada. For example here, look at the clouds, it's going to rain. Lihat awannya, sepertinya ini akan hujan. Jadi di sini karena sudah ada bukti awannya mendung, maka prediksinya akan hujan. See you on my next video. Have a nice day. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.